yaumiddin. Amma ba'd. Ya ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimana rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-29, yakni berkata Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimana rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul qarb. Tatkala Nabi semakin berat dalam sakitnya, yakni sakitnya Nabi itu bertambah parah, ja'ala yataghashshahul qarb, maka beliau terlihat sangat menderita karena sakaratul maut. Naam. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha, maka Fatimah putri beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiyallahu anha berkata, Fatimah itu anak bungsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari istri Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, pernikahan Rasulullah dengan Khadijah itu dikala Khadijah berumur 20 tahun lebih, yaitu sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Bidayatu wan Nihayah. Jadi Rasulullah menikahi Khadijah itu bukan sudah tua,
sudah umur kayak kita 40, 41, 42 bukan. Sudah umur 41 ya paling-paling ya untuk sekedar goreng-goreng ikan, ya, rebus patatas, ya. Tapi ini Khadijah radhiyallahu taala anha itu umur 20 lebih, masih muda. Makanya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya anak banyak, ya. Kalau sudah umur 40-an, ya kasihan, ya sudah umur-umur yang tidak produktif untuk apa? Melahirkan. Begitu juga laki-laki ya masih produktif, cuma energinya sudah berkurang kalau sudah umur 30 lebih, 40 belum menikah, energinya ya paling untuk kerja-kerja, ya. Nah, jadi pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah itu masih muda. Maka ini menepis syubhat yang mengatakan bahwa ya Rasulullah itu menikahi janda-janda yang sudah tua. Jadi kalau mau mengikuti petunjuk Rasulullah, sunnah Rasulullah itu mas nikahnya harus sama janda yang umurnya 40 tahunan, ya gitu. Ini tidak benar, syubhat, ya. Kalau menikah dari masih muda sampai tua tidak apa-apa, tapi kalau menikahnya sudah yang tua, ini pikir-pikir, ya. Nah, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tazawwajul walud al-wadud. Nikahilah kalian dengan wanita yang subur rahimnya dan memiliki kasih sayang. Sifat kasih sayangnya itu tinggi, sifat keibuannya itu tinggi, ya. Jangan wanita yang bibir merahnya membuat kita susah membedakan mana warna merah putih dan mana warna bendera hias, ya. Nah, maka ikhwan fillah Allah wa iyyakum, Khadijah radhiyallahu taala anha ini kalau kita baca Adabul Mufrad itu kita dapati bahwa wanita yang paling menyita perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam artian Rasulullah punya kenangan yang cukup banyak bersama Khadijah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya cinta yang cukup kuat terhadap Khadijah radhiyallahu taala anha. Memang kalau soal cinta ini tidak bisa bagi rata, ya. Walaupun punya istri itu banyak, tidak bisa bagi rata. Kalau bagi rata itu kue lapis, ya, waji itu kita bisa bagi rata. Sampai-sampai apa ya kawan, di dalam Al-Adabul Mufrad itu suatu ketika saudari kandung Khadijah itu datang di rumah Rasulullah. Rasulullah ini lagi masak daging. Begitu masuk, dan kebetulan waktu itu ya di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, juga wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah. Tapi begitu terdengar suara saudari Khadijah, iparnya Rasulullah ini,
Kaget Rasulullah, langsung berseri-seri bahagia, seolah-olah kehadiran Khadijah radhiyallahu taala ini ditangkap oleh Aisyah. Karena Rasulullah kok bahagia banget ya. Wanita kan suka lihat-lihat yang kayak gitu ya Mas ya. Ya, kalau pas lagi nyetir itu itu siapa yang bawa klakson tuh ya. Padahal kita kadang-kadang barangkali ada kambing yang lewat, ada ayam, tapi kan itulah perhatian wanita, tertuju pada apa-apa yang seorang lelaki tidak memperhatikannya. Jadi fokus berbeda, fokus laki-laki itu berbeda sama fokusnya wanita. Nah ini ditangkap, kondisi ini ditangkap oleh Aisyah radhiyallahu taala. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha juga manusia biasa, bukan malaikat. Ya. Jadi kadang-kadang ada perasaan cemburu, itu ditampakkan di hadapan Rasulullah. Seketika spontan sebagai sifat seorang wanita, anak manusia bukan malaikat. Jadi kalau kadang-kadang ada istri cemburu-cemburu sedikit, nah apa-apa, sudah ini manusia. Ya, asal jangan kecemburuannya itu berlebihan ya. Kalau kecemburuannya berlebihan ya nanti kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya, mau ke sini nggak bisa, mau ke situ nggak bisa, karena dia lakukan segala macam aktivitas yang membatasi dunia yang begini luas, sampai-sampai dunia ini terasa sempit karena strategi dia dalam membatasi. Strateginya itu banyak, bisa suruh jaga anak, bisa macam-macam ya, mau ke masjid disuruh ikut ya, supaya cepat pulang ya, macam-macam cara-caranya ya. Ini perangkap wanita. Maka apa ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ketika sifat Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai seorang anak manusia itu dinampakkan di hadapan Rasulullah maklum, tetapi Rasulullah tidak membiarkan kesalahan itu terus begitu. Rasulullah maklum, lalu Rasulullah memberikan peringatan, tak boleh begini. Tidak ada sesuatu pun yang bisa sebanding dengan Khadijah radhiyallahu taala. Itu diucapkan Rasulullah di hadapan Aisyah, istri yang sangat beliau cintai juga ya. Lalu ketika melihat kemarahan Rasulullah seperti itu, Khadijah pun berjanji, demi Allah bahwa saya tidak akan pernah lagi membuat Rasulullah marah dalam urusan ini. Saya tahu bahwa tidak ada yang bisa menculik perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Subhanallah ya. Kalau kita ini kadang-kadang isyarat marah tidak dipahami, sampai suara keras pun tetap saja tidak dipahami ya, terpaksa ya, manusia apa boleh buat. Kadang-kadang piring pun harus melayang ya. Nah, maka ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, itu apa boleh buat manusia ya. Maka di sini anak bungsunya Khadijah radhiyallahu taala anha ini Fatimah. Kisah-kisah menakjubkan terjadi dengan Fatimah itu banyak sekali dengan Rasulullah. Ana sampaikan satu kisah yang sangat luar biasa, yaitu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selalu menghatam Al-Quran dalam setiap bulan. Sampailah suatu ketika pada bulan Ramadan di tahun yang Rasulullah nanti akan wafat, itu Rasulullah menghatamkan Al-Quran pada tahun itu bukan sekali, tapi lebih dari
sekali. Maka pada suatu ketika, suatu hari datanglah datanglah Fatimah radhiyallahu taala anha menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang duduk dengan Aisyah di rumahnya Aisyah. Duduk, begitu Rasulullah lihat Fatimah dari sana, Rasulullah pun tersenyum bahagia. Begitu Fatimah sampai, Rasulullah sambut itu Fatimah dan dudukkan dia di tempat duduknya Rasulullah. Itu disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Setelah itu Rasulullah bisik-bisik kepada Fatimah. Begitu bisik-bisik, Fatimah pun sedih, menangis. Sudah setelah selesai menangis, Rasulullah bisik-bisik lagi. Fatimah pun tersenyum, tertawa. Menyaksikan hal ini Aisyah penasaran. Coba antum itu ngomong sama anak itu bisik-bisik di depan istri, pasti istri, jangan-jangan anak ini lagi cari istri untuk bapaknya, ya. Nah, sikap penasaran dan pemikiran yang luar biasa bermacam-macam, dan pemikirannya itu selalu ke arah negatif, susah sekali ke arah positif, ya. Padahal apa susahnya sih kalau dibawa ke arah positif sedikit, kan gak ada masalah, ya. Justru dapat pahala daripada ke arah negatif, kan berdosa. Walau sudah berdosa tidak benar lagi, ya. Ya. Maka ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, Aisyah wanita yang mulia ini saja penasaran. Apalagi ya istri-istri kita yang kadang-kadang ya mau dikatakan mulia tidak mulia, ya. Ya, tentu rasa penasarannya lebih hebat lagi, Rasa penasarannya itu masya Allah. Kalau diukur dengan termometer itu tensinya nggak cukup, termometernya nggak cukup untuk mengukur suhu penasarannya itu. Maka ikhwan fillah azza wa yakum, Aisyah setelah itu tanya ini Fatimah, ya ndak sanggup pendam rasa penasaran. Maka tanya. Setelah itu tanya, itu apa yang dibisikkan oleh Rasulullah? Fatimah radhiyallahu taala anha orang yang paham isyarat. Dia nggak ngomong, demi Allah saya tidak akan memberitahu engkau sekarang. Jadi ibunya ini, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha kan ibu sambungnya Fatimah, ya. Nah, tapi dia katakan, demi Allah saya tidak akan kabarkan engkau apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini rahasia. Loh, kok antum pikir bagaimana Fatimah bisa menyimpulkan bahwa ini rahasia? Dan bagaimana Fatimah radhiyallahu taala anha bisa menjaga ini kalau ini adalah rahasia? Ya, dari kesimpulan yang diambil dari Fatimah radhiyallahu taala anha itu, karena perkara ini Rasulullah bisik-bisik ke dia. Kalau bukan rahasia ya ngomong aja biar Aisyah juga tahu waktu itu, ya kan? Tapi karena Rasulullah bisik, makanya ini rahasia nih, Aisyah nggak boleh tahu ini radhiyallahu taala. Begitu Aisyah tanya, ngapain nanya-nanya? Nggak usah kepo lah, ya kan gitu. Artinya kan kalau orang sekarang kan gitu, ngapain tuh kepo sekali, gitu. Maka apa ya, ikhwan fillah azanillahu iyakum, tidak diberitahu oleh Fatimah. Dan memang benar-benar tidak diberitahu. Tapi rasa penasaran ini tidak hilang dari benak dan pikiran Aisyah radhiyallahu taala sampai Rasulullah wafat. Begitu berlalu Rasulullah wafat, Aisyah datangi Fatimah radhiyallahu taala anha dan tanya lagi perkara ini. Ya dulu itu yang waktu itu Rasulullah bisik-bisik engkau menangis, kemudian Rasulullah bisik-bisik engkau ketawa, itu apa? Maka Fatimah katakan, ya kalau sekarang saya beritahu, masanya sudah berlalu, saya beritahu. Apa ya? Ketika Rasulullah bisik-bisik saya menangis itu adalah Rasulullah memberitahukan bahwa setiap bulan
dan bahkan pada Ramadan itu Jibril selalu datang untuk bertadarus memurojaah hafalan Al-Quran Rasulullah 1 kali, tetapi tahun ini justru 2 kali, pertanda bahwa sebentar lagi Rasulullah akan wafat. Maka itu pun aku menangis. Lalu yang kau tersenyum bahagia itu apa? Bahwa saya akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannah. Saya wanita yang akan masuk surga. Ada tempatnya di surga. Kurang lebih begitu. Kama ja'a fi hadis. Maka itulah yang membuat aku tersenyum bahagia. Paham Aisyah. Kalau kita sekarang, waktu itu bukan ngomongin anak, kira ngomongin anak. Kan gitu. Karena apa? Rasa penasaran. Maka Fatimah radhiyallahu taala anha ini kemudian berkata ketika melihat bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitnya semakin parah, beratnya menghadapi sakaratul maut itu semakin berat, kata beliau, wa karba abata, sungguh menderitanya bapakku, sungguh menderitanya wahai ayahanda. Ketika mendengar ini, Rasulullah yang dalam keadaan sakit itu ketika mendengarkan ucapan dari putrinya, kesedihan melihat penderitaan bapaknya, faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, menimpali ucapan Fatimah itu, kata Rasulullah, laisa ala abiki karbun ba'dal yawm, tidak ada lagi penderitaan bagi bapakmu setelah hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah saat sakaratul maut. Nah, ketika nanti sudah wafat, maka sudah selesailah penderitaan Rasulullah dan beliau akan bertemu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya, yaitu kebahagiaan akhirat, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma mat, maka tatkala Rasulullah pun wafat, qalat, Fatimah pun mulai berkata, ya abata, ajaba rabban da'ah, ya abata, jannatul firdausi ma'wah, ya abata, ila Jibril nan'ah. Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, wahai ayahanda, yang telah menjawab panggilan Rabbnya. Jadi Rasulullah ketika akan wafat itu kan diberi pilihan oleh Allah melalui Jibril, dan pilihan yang dipilih oleh Rasulullah itu adalah wafat. Jadi sudah saatnya untuk Rasulullah itu menerima ketetapan Allah kalau beliau itu akan diwafatkan. Andai waktu itu Rasulullah pilih untuk belum wafat, maka Allah akan menakdirkan panjangnya usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan itu, maka Rasulullah memilih untuk wafat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Fatimah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya abata, ajaba rabban da'ah, wahai ayahanda, kepada Rabb yang telah memenuhi panggilannya, yang telah menjawab panggilan Rabbnya. Ya abatah, jannatul firdausi ma'wah, wahai ayah, surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Ya abatah, ila Jibril nan'ah, wahai ayahanda, kepada Jibril
kami menyampaikan berita kematian, yakni mengumumkan berita kematian. Nah, falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, qalat Fatimah radhiyallahu taala anha, Fatimah pun berkata, atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab. Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, relakah jiwa kalian antahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab, untuk menabur tanah di atas jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimana wa rahimahullah. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang mulia ini kita dapati beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwa para nabi dan para rasul adalah manusia biasa yang mereka pun mengalami kematian dan mengalami cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia. Ya, bahkan di sini Nabi dapat cobaan, ya. Nabi mengalami beratnya kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami beratnya apa? Kematian, beratnya sakaratul maut. Sampai-sampai disebutkan, ya, dalam riwayat telah ana tulis di dalam buku ana Jenazah dalam Timbangan Syariah, itu Rasulullah ketika wafat itu sampai jidatnya ini berkeringat, keringatnya itu sebesar biji jagung, menahan sakitnya sakaratul maut. Menahan apa? Sakitnya sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu berat. Kebahagiaan dan penderitaan seseorang di alam akhirat itu tidak terukur dari beratnya atau ringannya ketika dia menghadapi sakaratul maut. Jadi jangan keliru dan jangan bingung. Jangan sampai seseorang dia terkecoh dengan perangkap-perangkap syaitan, sehingga dia berkata, oh, orang itu dia semasa hidupnya tidak pernah sholat, tapi begitu meninggal tenang, enteng, ya, meninggalnya enggak sakit. Maka kita katakan, apakah dia lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat mengatakan bahwa ketika dalam keadaan sakaratul maut, beliau mengalami penderitaan yang sangat. Nah, salah satunya dalam riwayat ini, ya, dalam riwayat Bukhari ini yang kita bacakan ini, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Dan Rasulullah mengalami kematian. Rasulullah mengalami kematian. Sebagaimana manusia-manusia yang lainnya, mereka juga mengalami kematian. Hatta Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam yang sekarang belum wafat, nanti di akhir zaman akan wafat. Tidak ada kehidupan yang abadi. Tidak ada kehidupan yang abadi bagi seorang pun. Dari makhluk-makhluk Allah. Nah, manusia, ya. Kalau makhluk-makhluk Allah yang lain ada yang Allah takdirkan abadi.
Allah takdirkan abadi dan Allah takdirkan tidak punah, bahkan tidak hancur pada hari kiamat. Apa itu? Surga dan neraka. Surga dan neraka adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, dan sekarang ini sudah ada surga, sudah ada neraka, tapi pada hari kiamat surga dan neraka itu tidak ikut hancur. Tidak ikut apa? Tidak ikut hancur. Paham ya? Dengan takdir Allah. Dan Allah Maha Kuasa atas apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah perbuat. Nah, maka sampai-sampai pada kisah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, begitu terdengar berita wafatnya Rasulullah wafat itu di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Waktu itu Rasulullah wafat di rumah istri yang lain, sakitnya sudah semakin berat. Beliau minta izin dari istri-istrinya supaya dibawa di rumah Aisyah. Ya, dan istri-istrinya bawa. Tidak ada yang ngotot, tuh tidak bisa itu, giliran anak, ya, tidak boleh bawa ke sana. Tidak ada kayak gitu. Ya, dunia yang luas, semua bisa diatur dengan kebijakan, tidak membuat urat semakin tegang, ya, mata semakin sakit, rambut semakin memutih karena perkara-perkara yang mudah diatur tapi dibuat jadi susah. Ya, nah, maka ini pindah, Rasulullah dipindah ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilayani oleh Aisyah, dan sampai Rasulullah wafat di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Rasulullah itu kisah rumah tangga Rasulullah juga mesra, ya. Nah, maka Rasulullah itu ada saat penuh ketegasan, ada saat ya bercanda, ya. Bukan saat setiap hari suaranya keras, tidak. Ada suaranya perlu lembut, suaranya keras, ya. Bukan setiap hari tegang, ya. Karena memang keluarga Rasulullah juga, istri-istri Rasulullah adalah orang-orang yang memang manusia-manusia terbaik yang dipilih untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terlepas dari sifat manusiawi. Kalau sekiranya mereka melakukan kesalahan, ditegur oleh Rasulullah, sudah langsung. Bukan begitu ditegur dia langsung balas lagi, ya. Atau begitu diarahkan, oh ini kan perkara sunnah, misalnya, ini kan perkara afdol. Ala ya ikhwan, barakallahu fikum. Puasa sunnah saja itu seorang istri tidak boleh lakukan kalau suaminya tidak izinkan. Jadi bukan persoalan suaminya kalau ada di rumah dan tidak izinkan istrinya untuk puasa sunnah, maka istrinya tidak boleh puasa sunnah. La yahillu limar'ah an tasuma wa zawjuha fi baiti. Tidak boleh bagi seorang wanita, seorang istri untuk berpuasa sementara suaminya ada, ya, illa biidnih, kecuali dengan izin suami. Nah, ini sekedar perkara nih, misalnya antum mau sholat isya, oh anak tunggu waktu yang afdal, sholat isyanya tengah malam, suaminya suruh dia sholatnya di awal waktu. Wah, tidak bisa mau sholat di tengah malam, itu kan waktu afdal. Waktu afdalmu itu tidak pakai, ya. Kenapa? Waktu afdalmu itu batal, ya. Kenapa? Suamimu perintahkan engkau tuh wajib, gitu, ya. Jadi jangan orang tuh mau cari sunnah buang wajib. Ini bahlul namanya, beribadah dengan kebodohan, ya.
Nah, kalau beribadah dengan kebodohan itu repot. Nah, orang harus paham. Oh, ini memang afdal, oh, ini memang sunnah. Tapi perintah suamimu itu wajib. Sunnah itu tinggalkan, nggak pakai. Begitu. Ya. Paham ya? Nah, ya supaya nanti kalau antum menikah, ya bisa ajarin istri. Jangan istri perintah istri jadi wajib bagi antum. Perintah istri jadi wajib ya kasihan. Ya. Perintah istri itu gak wajib, sunnah pun tidak. Ya, naam. Ya, jangan jadi repot. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah ini sampai ketika Rasulullah wafat di rumahnya Aisyah itu, berita ini tersebar. Orang-orang mulai berkumpul, sahabat-sahabat itu berkumpul di sekitar Masjid Nabawi dan di sekitar rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu sampai Umar bin Khattab mendengarkan berita tentang wafatnya Rasulullah. Datang Umar bin Khattab itu, lihat orang-orang sudah banyak di rumah berkumpul heboh. Maka apa kata Umar bin Khattab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wafat. Beliau hanya bertemu dengan Allah sebentar dan nanti kembali lagi sebagaimana Musa bertemu dengan Allah dan kembali lagi di bukit Tursina. Kembali lagi. Barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, penggal kepalanya. Ya. Sahabat-sahabat bingung. Loh, bagaimana ini? Akhirnya yang ada di situ jadi bingung, apa memang wafat apa tidak? Wafat apa tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Melihat ketegasan Umar bin Khattab radhiyallahu taala, datang manusia yang bijak, orang tua, ya, dengan ketenangan yang luar biasa. Anak-anak muda ini kadang-kadang panas, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, anak muda sudah protes, tapi karena orang tua dengan jiwa kebapaannya, dengan ketenangannya, pengalamannya yang sudah segudang, senyum aja nyantai, datang masuk di rumah Aisyah, lihat Rasulullah, kecup kening Rasulullah, kemudian kembali datang ketemu orang-orang di luar dan mengatakan, Umar lagi repot, kata Abu Bakar, ada apa? Kenapa? Kata Umar, ya Bapak, orang-orang mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, diam Umar. Diam semua dengar. Kata Abu Bakar, baca ayat. Kata beliau, mangkana, dia ini ucapan Abu Bakar As-Siddiq, mangkana ya'budullaha fa innallaha hayyun wa la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq baca ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah apa-apa melainkan seorang utusan Allah, dan telah berlalu sebelumnya juga utusan-utusan Allah yang juga sudah wafat. Baru semuanya kaget, loh iya ada ayat ini. Umar juga sadar, kalau baru sadar kalau ada ayat ini. Oh iya, berarti Rasulullah juga sudah wafat, sebagaimana utusan-utusan Allah yang lalu juga sudah wafat. Subhanallah. Baru semua di situ mulai bersedih, berduka. 3 hari lamanya baru Rasulullah dimakamkan. Kondisi politik, suasana tegang, dalam keadaan tidak ada persiapan dan tidak dipersiapkan oleh Rasulullah secara sharih siapa yang menggantikan posisi beliau. Di situ orang-orang Ansar mulai berkumpul di Bani Thaqifah, musyawarah, mau tunjuk pengganti Rasulullah. Ya, sudah musyawarah.
Sampai-sampai didatangi oleh Abu Bakar dan Umar, mereka katakan, ya sudah, satu pemimpin dari kami Ansar, satu pemimpin dari kalian Muhajirin. Masya Allah, kondisi tegang ketika itu. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui perantaraannya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab, maka kemudian kaum muslimin dipersatukan di bawah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Umar bin Khattab dengan ketegasannya mengatakan, ya Abu Bakar, ubsut yadak, bentangkan tanganmu, saya akan baiat engkau. Ya, kata Abu Bakar, ya Umar, engkau saja, saya ini lemah, engkau orang yang kuat, engkau orang yang tegas, engkau kesatria. Ya, Abu Bakar ini orang tua, engkau saja, saya ini lemah. Kata Umar, ya Abu Bakar, ubsut yadak, bentangkan tanganmu, saya akan baiat engkau. Kalau engkau lemah, maka akan aku letakkan kekuatanku padamu. Subhanallah, ketegasannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Ya sudah, tidak ada pilihan lain. Abu Bakar As-Siddiq pun membentangkan tangannya dan semua membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Baru setelah itu pengurusan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba antum bayangkan, bagaimana kalau waktu itu Allah tidak lahirkan manusia-manusia yang mulia ini, maka umat Islam ini tercerai-berai. Masing-masing kabilah akan kembali kepada kepemimpinannya masing-masing. Ya, tetapi ukhuwah Islam, persatuan Islam begitu kuat. Ya, persaudaraan iman begitu kuat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuntum ala safa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kata Allah, ingatlah terhadap nikmat Allah yang dulunya kalian itu bermusuh-musuhan, lalu dengan nikmat Islam kalian menjadi bersaudara. Dulunya kalian berada di tepi jurang neraka, lalu kami selamatkan kalian darinya. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, manusia-manusia pilihan hatinya paling bersih, ya, pikirannya paling jernih, mereka kemudian kembali bersatu di atas pemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Abu Bakar As-Siddiq sedang bersatu, itu Rasulullah mau kirim pasukan. Rasulullah wafat itu sedang mempersiapkan pasukan untuk berperang di bawah kepemimpinan Zaid, anak muda. Begitu Rasulullah wafat, ini pasukan mau diapakan? Abu Bakar katakan berangkat sesuai dengan apa yang telah dipersiapkan oleh Rasulullah. Orang-orang meragukan kepemimpinannya Zaid. Kata Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, kalau kalian meragukan kepemimpinannya, maka kalian akan ragukan kepemimpinan bapaknya. Ya, maka berangkat, saya tidak akan ganti. Ini sudah panglima yang dipilih oleh Rasulullah, maka ini sudah yang diberangkatkan. Subhanallah. Begitu kemudian tersebarlah berita tentang kemurtadan orang-orang. Banyak kaum muslimin yang murtad ketika itu. Banyak orang-orang yang baru masuk Islam murtad. Ada yang tidak mau bayar zakat. Di awal itu ketika Rasulullah wafat dan hari-hari awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini, mereka diperangi. Umar mengatakan, tidak boleh Abu Bakar, mereka muslimin. Darah kaum muslimin itu haram untuk ditumpahkan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan, kata Rasulullah, untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat. Dan kalau mereka mengucapkannya, ya, maka apa? Asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka mengucapkan kalimat ini, maka terpeliharalah darah dan harta mereka, dan perhitungannya ada di sisi Allah, illa bil haq, kecuali dengan hak. Dan kata Abu Bakar, yang kecuali dengan hak itu adalah zakat. Karena dia tidak bayar zakat, maka dia meniadakan kecualiannya, maka dia diperangi. Jadi sahabat-sahabat lain tidak bisa. Kata Abu Bakar, kalau kalian tidak berangkat untuk memerangi mereka, maka saya akan berangkat sendirian untuk memerangi mereka.
ambil kuda, ambil pedang, langsung berangkat sendiri. Kalau kita nih sendiri bagaimana nih? Tapi Abu Bakar Siddiq sendiri berangkat. Begitu Umar bin Khattab lihat ya Abu Bakar sendiri, oh tidak bisa ini, kita harus ikut. Akhirnya seluruh kaum muslimin ikut dalam peperangan tersebut, memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Kisah ini ma'ruf dalam sejarah Islam, ma'ruf. Ya, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, faedah yang pertama ini bahwa para nabi dan para rasul itu manusia biasa, mereka juga mengalami penderitaan dan cobaan. Bahkan penderitaan dan cobaan mereka itu penderitaan dan cobaan yang terberat. Nah, kemudian yang berikutnya, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa diperbolehkan bersedih atas seseorang yang menghadapi naza, yaitu menghadapi sakaratul maut. Boleh saja, tidak apa-apa, asal jangan sampai meratap. Ya, asal jangan sampai meratap. Sekedar kesedihan boleh saja, sebagaimana kesedihannya Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, lalu di sini ada catatan bahwa dunia ini penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Dunia ini penuh dengan apa? Penderitaan dan kesusahan. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menimpali ucapan Aisyah, wa karba abatah, sungguh menderitanya bapakku, maka kata Rasulullah, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, tidak ada lagi penderitaan bagi bapakmu setelah hari ini. yakni telah berpindah dari kehidupan dunia kepada kehidupan barzakhiyah. Kehidupan di dunia yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan telah meninggalkannya menuju kepada kehidupan yang lain. Ya. Nah. Mafhum ya? Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, bahkan kalau kita lihat di dalam kehidupan dunia ini tidak terlepas dari cobaan dan ujian. Hari demi hari yang dilalui oleh seseorang itu tidak terlepas dari cobaan dan ujian. Berkali-kali seseorang diuji, berkali-kali seseorang dicoba oleh Allah. Tapi itulah apa namanya, rotasi kehidupan dunia. Supaya Allah menguji manusia, dengan itu Allah menggugurkan dosa-dosa orang-orang yang bersabar atas ujian-ujian itu, dan Allah melahirkan orang-orang yang unggul, yang lulus dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada mereka itu. Demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Oleh sebab itu hadis-hadis yang berkaitan dengan penderitaan dalam kehidupan dunia ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab sabar. Dalam bab apa? Bab sabar. Kenapa? Karena ini memang membutuhkan kesabaran. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ila huna ya ikhwan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.